Pengelolaan kelas dan pengajaran harus dilaksanakan secara beriringan, karena belajar itu tidak hanya tentang apa saja yang dipelajari, tetapi juga bagaimana suasana kelas dapat mendukung pembelajaran itu hingga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Rizmarida Hidayat. Saya merupakan seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara. Apa perbedaan yang paling penting antara pengelolaan kelas dan pengajaran? Pengelolaan kelas adalah bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu, pengajaran adalah materi yang disampaikan sehingga murid dapat memahami. Apabila diibaratkan, pengelolaan kelas merupakan fondasi, maka materi atau pengajaran merupakan isi. Apakah pembelajaran dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengelolaan kelas? Pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengelolaan kelas yang optimal, terutama untuk murid berkebutuhan khusus. Karena mereka memerlukan waktu untuk meregulasi emosi dan juga merasa nyaman. Itulah mengapa pengelolaan kelas itu harus diperhatikan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Mengapa guru pemula seringkali lebih fokus pada materi terhadap pengelolaan kelas? Hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Misalnya, guru merasa bahwa materi merupakan tujuan utama dari keberhasilan pembelajaran, atau guru merasa lebih percaya diri secara teori dibandingkan dengan pengalaman dalam mengelola dinamika kelas langsung. Mengapa murid berkebutuhan khusus memerlukan struktur yang jelas? Itu karena beberapa dari mereka belum dapat memahami situasi sosial sehingga secara emosi itu merasa lebih gelisah dan juga mudah cemas. Apabila diberikan struktur yang jelas, murid akan merasa lebih tenang dan juga dapat memahami perilaku apa yang harus mereka terapkan. Bagaimana lingkungan kelas dapat memicu anak hingga tantrum? Anak yang tantrum itu dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Misalnya, suara yang bising, kelas yang berantakan, cat yang terlalu terang hingga menyebabkan visual fatigue, sehingga perlu untuk diperhatikan kondisi kelas yang kondusif sehingga pembelajaran dapat lebih optimal dan anak dapat lebih fokus. Bagaimana kesulitan dalam mengikuti instruksi itu dapat terjadi? Kesulitan memahami instruksi dapat terjadi apabila instruksi yang disampaikan terlalu panjang dan juga kompleks, terutama untuk murid berkebutuhan khusus, yang semestinya diberikan instruksi secara bertahap dengan bahasa yang mudah difahami. Apa sih tujuan utama dari pengelolaan kelas yang baik? Tujuan utamanya adalah untuk memberikan ruang aman bagi murid sehingga mereka bisa merasa nyaman dan tumbuh di dalam kelas. Lalu, lingkungan kelas seperti apa yang cocok untuk ABK? Ada dua, kelas harus aman secara fisik maupun emosional. Untuk kelas yang aman secara fisik, itu tandanya di dalam kelas tidak ada benda-benda yang berbahaya yang berpotensi dapat melukai murid. Kemudian, aman secara emosional tandanya kita sebagai guru harus memiliki kecerdasan secara emosional untuk memahami kondisi murid yang beragam, sehingga kita tidak mudah memarahi atau mempermalukan murid. Perilaku kita dalam pengajaran juga dapat konsisten sehingga pembelajaran dapat lebih optimal. Bagaimana ya perasaan murid berkebutuhan khusus apabila guru tidak memberikan rutinitas? Bagi para murid, ini dapat menjadi sesuatu yang menimbulkan kegelisahan sehingga tidak dapat fokus dalam pembelajaran. Itulah mengapa struktur merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pembelajaran, terutama di SLB, yang mana menangani berbagai macam murid dengan kebutuhan yang beragam. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana caranya agar guru dapat mendukung murid agar lebih mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya? Guru dapat membantu murid lebih mandiri dengan menyediakan jadwal visual, rutinitas yang jelas, dan juga tugas yang terstruktur. Kemandirian sendiri merupakan tujuan utama dari pembelajaran murid berkebutuhan khusus. Hal ini dapat terjadi apabila guru dapat memaksimalkan pengelolaan kelas dan juga pengajaran. Apa yang terjadi ketika seorang anak mengalami sensory overload? Reaksi pada anak bisa beragam. Sensory overload sendiri itu ditimbulkan dari berbagai alasan seperti halnya suara yang terlalu bising, lingkungan kelas yang tidak terstruktur, maupun cat yang di kelas yang terlalu terang sehingga anak mengalami visual fatigue. Respon anak juga bisa beragam, seperti halnya merasa gelisah, emosi tidak terkendali,
dan juga cemas berlebihan. Apakah semua bentuk perilaku mengganggu itu merupakan kenakalan pada ABK? Tidak semua bentuk perilaku mengganggu dapat disebut kenakalan. Itu karena beberapa anak berkebutuhan khusus memiliki kendala dalam mengekspresikan atau mengkomunikasikan perasaannya. Apabila anak merasa lelah, frustasi, atau bingung, namun mereka tidak bisa memverbalisasikan perasaan mereka, maka cara mereka mengekspresikannya adalah melalui perilaku yang memang belum bisa terkontrol. Bagaimana pencahayaan di kelas dapat mempengaruhi kenyamanan belajar anak berkebutuhan khusus? Pencahayaan sangatlah berpengaruh. Apabila cahaya di kelas terlalu terang, itu dapat membuat anak merasa silau dan tidak nyaman. Apabila cahayanya terlalu redup atau gelap, anak bisa kesulitan fokus. Itulah mengapa pencahayaan perlu selalu diperhatikan. Apakah warna kelas berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran? Jawabannya adalah ya. Apabila warna terlalu terang, terlalu mencolok, itu dapat membuat anak merasa kelelahan secara visual. Itulah mengapa memilih warna cat yang tenang, seperti warna-warna netral, itu dapat lebih mengefektifkan pembelajaran di kelas karena anak juga bisa lebih fokus. Cara sederhana apa yang dapat digunakan di kelas untuk mengurangi kebisingan? Yang pertama adalah mengatur tempat duduk agar tidak terlalu berisik. Yang kedua adalah menggunakan suara yang lembut dan tenang ketika mengajar. Yang ketiga adalah dengan memberikan aturan sederhana ketika sedang mengajar. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan isyarat nonverbal ketika anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi, daripada menggunakan suara yang tinggi dan memarahi, kita juga bisa menguasai isyarat nonverbal seperti mengangkat tangan ketika situasi kelas sudah bising atau meredupkan lampu apabila anak sudah mulai merasa gelisah. Apakah penggunaan earmuffs penting untuk anak berkebutuhan khusus? Earmuffs dapat menjadi alat penunjang pembelajaran yang cukup penting, khususnya untuk murid-murid yang memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebisingan. Seperti halnya anak-anak dengan ADHD. Dengan menggunakan earmuffs, suara akan lebih tersaring dan pembelajaran lebih fokus. Namun, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan anak karena tidak semua anak memerlukan earmuff ketika sedang belajar. Apakah penggunaan AI penting untuk menunjang pengelolaan kelas murid berkebutuhan khusus? Menurut pengamatan saya, hal ini dapat dikatakan penting dikarenakan dengan kemajuan AI, guru dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga kreatif melalui kuis-kuis, LKPD, dan juga bentuk pembelajaran lainnya. Selain untuk menunjang pembelajaran, AI juga dapat membantu murid berkebutuhan khusus untuk mengelola emosi dan perilakunya. Seperti halnya AI Smart Lighting yang dapat menyesuaikan tingkat atau intensitas keterangannya sehingga tidak menyebabkan visual fatigue khususnya untuk murid autisme yang memang sensitif terhadap cahaya. Selain itu, ada pun smart thermostat yang mana dapat membantu pengaturan suhu sehingga ketika belajar murid dapat lebih tenang dan juga nyaman. Apakah respon nonverbal seperti lampu yang diredupkan itu lebih efektif untuk menegur siswa dibandingkan dengan respon verbal? Jawabannya adalah hal ini dikembalikan lagi pada karakteristik murid. Ada satu fenomena di kelas saya yaitu ketika seorang murid Down syndrome merasa gelisah dan tidak mau pulang. Nah, ini memicu emosi yang tidak stabil dan setelah ditegur berkali-kali ternyata anaknya tidak merespon. Yang saya lakukan adalah saya mematikan lampu dan hal itu membuat respon tubuhnya menjadi lebih tenang dan setelah itu baru bisa saya tegur secara perlahan-lahan sehingga anak dapat lebih memahami instruksi. Itu tandanya kita sebagai guru harus bisa mengkombinasikan teguran secara verbal maupun nonverbal untuk melatih kepatuhan anak. Apakah suhu ruang benar-benar berpengaruh pada perilaku siswa? Jawabannya adalah ya. Suhu yang terlalu ekstrim seperti terlalu panas ataupun terlalu dingin itu dapat membuat tubuh tidak nyaman sehingga anak merasa gelisah. Secara emosi juga lebih sulit untuk dikontrol. Hal ini juga dapat mempengaruhi fokus mereka sehingga mudah terdistraksi dan juga fokus yang lebih pendek dalam menyerap pembelajaran.
Sekarang, apakah AI lebih banyak memberikan pengaruh positif atau justru negatif dalam penggunaannya di kelas? Jawabannya adalah tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana orang itu secara bijak menggunakan tools AI. Adapun hal-hal positif yang dapat kita terima dari AI adalah dapat membuat pembelajaran yang lebih interaktif, lebih kreatif, dan ini dapat membantu guru untuk membuat pembelajaran yang lebih maksimal, terutama untuk kelas yang heterogen. Namun di samping daripada itu, seorang guru juga harus bisa mempersonalisasikan hasil yang telah dibuat AI karena AI tidak bisa mempersonalisasikan untuk tiap-tiap murid. Hanya guru itu sendiri yang mengetahui karakteristik muridnya. Maka dari itu, penggunaan dan kebijakan AI itu tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana mereka menggunakannya.